Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ida Syafrida selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen investasi dan teman-teman BK 4A yang saya banggakan. Saya Nisa Nuraini dan dua teman saya yang lainnya yaitu ada Natasha Putri Sabita dan Putri Rodiatunisa. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis saham PYFA dan juga saham SILO menggunakan analisis single index model dan juga analisis fundamental serta analisis teknikal. Pertama adalah latar belakang, yaitu pemilihan saham memerlukan analisis yang tepat, baik secara fundamental maupun teknikal. Analisis fundamental menilai kinerja dan prospek jangka panjang perusahaan, sedangkan teknikal melihat pola harga dan volume untuk menentukan waktu transaksi. Kombinasi keduanya membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis. Kajian terhadap saham PT Peridam Pharma dan Siloam International Hospital penting dalam menyusun strategi investasi yang tepat. Analisis menyeluruh diperlukan untuk menilai kinerja emiten, risiko, dan peluang serta mengevaluasi kesesuaian keputusan investasi dengan strategi yang dirancang. Selanjutnya, profil PT Peridam Pharma Tbk, yaitu perusahaan farmasi nasional yang didirikan pada 1976 oleh Insinyur Sakri Kosasih dengan nama awal PT Peridam. Awalnya fokus pada obat hewan, namun perusahaan mulai memproduksi obat manusia dan alat kesehatan sejak 1985. Pada 1993 didirikan PT Peridam Veteriner untuk menangani produk hewan, sementara induk usaha fokus pada farmasi manusia. Peridam memperluas kapasitas produksinya dengan membangun fasilitas di Puncak pada tahun 1995 dan diresmikan di Cianjur tahun 2001, serta pada tahun yang sama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan berganti nama menjadi PT Peridam Pharma Tbk. Perusahaan juga mulai ekspor ke Filipina dan bekerja sama dengan PT Osotspa ABC Indonesia. Pada 2016, Peridam memperkuat tata kelola dengan menerbitkan dokumen GCG dan membentuk unit-unit pendukung, membagikan dividen pada 2017 dan pada 2020 mengalami perubahan besar setelah hampir 48% sahamnya diakuisisi oleh Rejuv Global Investment Pte Ltd. Selanjutnya, profil Siloam International Hospital, yaitu jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dengan lebih dari 41 rumah sakit dan 25 klinik. Didirikan pada 1996 melalui kerjasama antara Gleneagles Development Pte Ltd dan Lipo Group. Siloam bertujuan menyediakan layanan kesehatan berkualitas internasional yang terjangkau dan penuh belas kasih. Dengan lebih dari 2.700 dokter dan 10.000 tenaga medis, Siloam menawarkan layanan lengkap termasuk spesialis seperti kardiologi, onkologi, dan neurologi, serta didukung teknologi modern seperti laboratorium canggih, layanan home care, dan aplikasi My Siloam. Perkembangannya mencakup fase pendirian dan akreditasi internasional pada tahun 1996 sampai 2010, ekspansi wilayah dan IPO di tahun 2011 sampai 2015, penanganan pandemi COVID-19 yaitu tahun 2016 sampai 2020, serta penguatan layanan dan peluncuran rumah sakit baru di tahun 2021 sampai 2022. Selanjutnya, proses seleksi saham-saham dalam portofolio berdasarkan single index model. Dinamika sektor kesehatan dalam indeks JK Health Januari 2023 sampai Desember 2024. Dalam 2 tahun terakhir, sektor kesehatan di indeks JK Health mengalami fluktuasi tajam. Tahun 2023 diwarnai gejolak pasca pandemi dan tekanan ekonomi global, dengan saham IRRA dan DVLA sangat volatil, sementara Mika, KLBF, dan SIDO stabil dengan kinerja moderat. Memasuki 2024, sektor mulai pulih ditandai lonjakan PH lebih dari 24% dalam sebulan, meski SAME, PRIM, dan KAFF masih bergejolak. Investor konservatif cenderung memiliki saham stabil, sedangkan saham berisiko tinggi seperti IRRA, PH, dan DVLA menawarkan potensi besar. Untuk mengukur keuntungan real, perlu dihitung excess return, yaitu selisih return saham dengan tingkat bebas risiko sebesar 0,42% per bulan atau 5% per tahun. Berikut disajikan data-data dari pergerakan saham dari Januari 2023 sampai Desember 2024.
di mana yang dapat dihasilkan dari return-nya yaitu tahun 2023 IRRA sempat mencatat return bulanan 68%, namun juga turun tajam. Di pertengahan tahun, saham berfundamental kuat mulai pulih seperti Mika yang stabil dan positif, serta KLBF dan SIDO yang relatif stabil meski return-nya tidak tinggi. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan PH mencatat return positif dan naik 24% dalam sebulan. Sebaliknya Same, Prim, dan KAFF tetap volatil. Indeks JK Health mencerminkan transisi dari pasar tidak stabil ke pemulihan. Saham seperti Mika, KLBF, dan SIDO cocok untuk investor konservatif, sedangkan IRRA, PH, dan DVLA menawarkan peluang tinggi dengan risiko besar. Kemudian ada juga hasil-hasil dari excess return, yaitu yang 5% untuk per tahun dan 0,042% per bulan. Di mana hasil excess return yaitu saham seperti MMIX, PIFA, dan Prim konsisten mencatat excess return positif, menunjukkan potensi imbal hasil yang menarik. Sebaliknya, IRRA, DVLA, dan HEL cenderung memberikan excess return negatif, mencerminkan risiko dan fluktuasi tinggi. Indeks sektoral JK Health pun tidak selalu positif seperti pada April dan Mei 2023. Ini menunjukkan bahwa kinerja sektor kesehatan tidak selalu sejalan dengan pasar, sehingga investor perlu selektif memilih saham bukan hanya mengikuti tren sektoral. Kemudian, ada hasil expected return, yaitu di mana sebagian kecil saham yang memiliki expected return positif seperti TSPC, MMIX, Prim, dan PIFA, serta MMIX yang mencatat return tertinggi sebesar 0,0381 dengan saham BMHS, IRRA, dan DVLA yang mencatat expected return negatif yang menandakan potensi imbal hasil di bawah ekspektasi pasar. Kemudian ada hasil beta, yaitu mengukur sensitivitas saham terhadap indeks pasar, yaitu JK Health, seperti saham MMIX dengan beta 3,97 dan PH dengan beta 2,22. Ini menandakan sangat responsif terhadap pergerakan pasar atau volatil, sedangkan sebaliknya saham HEL dengan beta 0,67 dan Mika dengan beta 0,23 ini cenderung lebih stabil. Kemudian hasil excess return to beta yaitu mendapatkan mayoritas saham tidak efisien kecuali HEL, PIFA, dan SILO yang memiliki ERB positif. Hal ini menggambarkan bahwa saham tersebut efisien karena mampu memberikan return yang sepadan atau lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat risiko sistematis yang dimiliki. Saham-saham ini menjadi kandidat utama dalam pembentukan portofolio optimal. Selanjutnya, hasil standar deviasi dan variance, yaitu mencerminkan tingkat risiko total saham, sementara efisiensi diukur melalui excess return to beta. Saham dengan varians kecil namun memiliki excess return to beta yang positif, seperti HEL, SILO, dan PIFA, merupakan saham yang efisien dan layak dimasukkan ke portofolio optimal. Sebaliknya, saham dengan risiko tinggi namun return tidak sebanding ditunjukkan oleh varians besar dan excess return to beta negatif dianggap tidak efisien dan sebaiknya dihindari. Kemudian kesimpulannya yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa standar deviasi dan variance excess return mencerminkan tingkat risiko saham. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar risikonya. Saham seperti Merck, MMIX, dan DVLA memiliki volatilitas tinggi dan tergolong beresiko tinggi, cocok untuk investor agresif. Sebaliknya, saham seperti BMHS, TSPC, dan PH menunjukkan risiko rendah lebih sesuai untuk investor konservatif. Saham seperti HEL, KLBF, dan Mika berada di kategori risiko menengah, yaitu di mana cocok untuk investor moderat yang menginginkan keseimbangan antara return dan risiko. Dalam analisis single index model, hanya HEL, PIFA, dan SILO yang memiliki excess return to beta positif, sehingga layak masuk ke dalam portofolio optimal. Sisanya, 17 saham lainnya dieliminasi karena nilai ERB-nya negatif. Didapatkan nilai A yang dimana menunjukkan efisiensi saham dalam memberikan return terhadap risiko. Berdasarkan metode SIM, ini didapat saham HEL yaitu 0,1
yaitu 792 dan PYFA dinilai 1,3592 dan untuk saham Silo yaitu 4,362 di mana saham Silo ini yang paling efisien dengan potensi return tertinggi terhadap risiko tidak sistematif. Sedangkan PYFA ini juga efisien dan layak masuk portofolio. Dan untuk HEAL ini memiliki efisiensi yang rendah tapi tetap dapat dipertimbangkan untuk diversifikasi terutama bagi investor konservatif. Selanjutnya ada nilai B yaitu desirabilitas, menunjukkan efisiensi saham dalam portofolio. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin baik. Berdasarkan perhitungan, HEAL merupakan saham paling efisien menurut kriteria SIM karena mampu memberikan return tinggi dengan risiko tidak sistematif yang rendah. PYFA dan Silo juga layak, namun efisiensinya di bawah HEAL sehingga HEAL lebih diprioritaskan untuk alokasi investasi. Kemudian untuk nilai C yaitu nilai cut off point di mana tertinggi sebesar 0,00529 yang dimiliki oleh Silo, yang dimana artinya Silo adalah saham yang paling memenuhi kriteria untuk masuk ke portofolio optimal menurut metode SIM. Nah, nilai cut off point optimal yaitu ditentukan dari nilai C yaitu cut off point tadi, nilai C yang tertinggi yang menjadi acuan untuk memilih saham yang akan masuk ke dalam portofolio. Nah, nilai Z yaitu menunjukkan bobot saham dalam portofolio. Hasil perhitungan menunjukkan hanya Silo dan PYFA yang memiliki Z positif, sehingga layak masuk portofolio optimal. HEAL tidak terpilih karena nilai efisiensinya tidak melampaui cut-off point, di mana meskipun tetap memiliki desirabilitas, portofolio optimal dibentuk berdasarkan bobot akhir dari saham yang memenuhi syarat tersebut. Terdapat nilai W yang dimana hasil akhir menunjukkan hanya Silo dan PYFA yang masuk ke dalam portofolio optimal dengan bobot masing-masing untuk PYFA 3,18 dan Silo 96,82%. Di mana Silo mendapat alokasi terbesar karena nilai efisiensinya tinggi dalam hal return dan resiko, sedangkan PYFA tetap masuk sebagai pelengkap karena masih memenuhi syarat efisiensi minimum. Analisis fundamental saham Silo dan PIFA. Nah, di dalam dunia investasi, memahami kondisi makro ekonomi sangat penting untuk menilai prospek jangka panjang sebuah emiten. Dua saham di sektor kesehatan yang menarik untuk dianalisis dari sisi fundamental makroekonomi adalah PT Piridam Pharma Tbk dan juga PT Siloam International Hospital. Oke, kita masuk ke dalam analisis makroekonomi untuk PT Piridam Pharma Tbk. PIFA menjalankan strategi ekspansi agresif sepanjang 2023 sampai 2024, termasuk akuisisi penuh Probiotek Ltd asal Australia untuk memperluas pasar Asia Pasifik. Ekspansi ini dilakukan di tengah tekanan eksternal seperti pelemahan rupiah dan juga suku bunga yang tinggi, yang meningkatkan biaya produksi dan beban bunga. Pendapatan PIFA melonjak 173% menjadi 1,92 triliun di 2024. Ditopang oleh ekspansi kapasitas produksi dan layanan CDMO. Namun, perusahaan masih mencatat kerugian sebesar 330,2 miliar akibat tingginya beban operasional dan juga biaya akuisisi. Total aset naik hampir 4 kali lipat menjadi 5,81 triliun, tetapi dan meningkat menjadi 4,59, menunjukkan tingkat utang yang tinggi. Harga saham pun anjlok harga saham pun anjlok menjadi lebih dari 50% dan masuk daftar unusual market activity, mencerminkan kekhawatiran investor. Selanjutnya kita masuk ke analisis makroekonomi saham Silo. Silo beroperasi di sektor rumah sakit swasta yang relatif defensif terhadap gelojak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi stabil, yaitu sebesar 2,5% mendorong permintaan layanan kesehatan. Meski inflasi sebesar 3,5-4% menekan biaya operasional. Silo tetap menjaga EBITDA margin sebesar lebih dari 29%, mencerminkan efisiensi yang baik. Perusahaan melakukan ekspansi besar dengan pinjaman sindikasi 4,5 triliun yang meningkatkan beban bunga dan menurunkan current rasio dari 135% ke 105%. Kinerja keuangan tetap solid. Untuk pendapatan di tahun 2023 naik sebesar 17,57% menjadi 11,19 triliun dan laba bersih meningkat hampir 74% menjadi 1,21 triliun. Meski laba sempat fluktuatif di awal 2024, pemulihan cepat terjadi di kuartal berikutnya.
Namun, harga saham turun 25% sepanjang 2024. Hal ini dipicu kekhawatiran atas likuiditas dan beban utang. Valuasi Silo tergolong premium, yaitu PE-nya lebih dari 30. Namun, analisis masih merekomendasikan buy dengan target harga 2.700 sampai 3.000. Tantangan ke depan termasuk risiko daya beli masyarakat, ketergantungan pada pasien non-BPJS, dan juga persaingan ketat dari Mika, Hill, dan juga Strach. Oke, selanjutnya kita masuk pada analisis industri PT Piridam Pharma Tbk. Industri farmasi Indonesia tumbuh pesat dengan pertumbuhan sebesar 32,35% pada kuartal 1 2024 dan nilai pasar mencapai 110 hingga 120 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kesadaran kesehatan, perubahan gaya hidup, dan juga dukungan pemerintah lewat kebijakan substitusi impor dan penguatan bahan baku lokal. Kompetisi di industri ini tinggi, terutama dari pemain besar seperti Kalbe dan juga Kimia Farma. Viva bersaing di segmen obat generik dan juga terapi khusus, dengan peluang tumbuh lewat inovasi dan distribusi. Ancaman pendatang baru rendah karena regulasi yang ketat dan juga biaya masuk yang tinggi. Namun, ketergantungan pada impor bahan baku membuat produsen lokal rentan terhadap fluktuasi harga dan juga nilai tukar. Kekuatan pembeli tergolong sedang karena pilihan produk banyak, namun keputusan sering diambil oleh rumah sakit ataupun e-katalog. Produk substitusi seperti obat herbal juga terus berkembang, menjadi tantangan tambahan bagi industri ini. Analisis industri Siloam Hospital. PT Siloam International Hospital merupakan pemain utama di sektor rumah sakit swasta Indonesia. Pada 2024, pendapatan tumbuh 9,1% menjadi 12,2 triliun, menggambarkan permintaan layanan yang kuat. Namun laba bersih turun 25,5% menjadi 902 miliar, akibat kenaikan biaya operasional. Secara keuangan, kinerja Silo tergolong moderat. ROA 1,96%, ROE 3,12%, dan EBITDA margin 29,4% menunjukkan efisiensi yang baik. Tingkat okupasi mencapai 68%, sementara PBF 4,91 mencerminkan optimisme pasar. Silo beroperasi di pasar yang kompetitif bersama pemain besar seperti Mitra Keluarga dan Hermina. Untuk menjaga daya saing, Silo terus ekspansi, membuka rumah sakit baru dan memperkuat digitalisasi lewat aplikasi MySiloam dan sistem rekam medis elektronik. Meskipun menghadapi tekanan biaya, regulasi, dan persaingan yang ketat, Silo menunjukkan respon adaptif melalui inovasi dan perluasan layanan, memperkuat posisinya di sektor kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke analisis kinerja emiten. Analisis kinerja emiten. PT Piridam Pharma Tbk mengalami tekanan kinerja pada 2023, ditandai dengan penurunan penjualan, naiknya beban operasional, dan rugi bersih sebesar 85,2 miliar. Meskipun margin laba kotor masih relatif tinggi, yaitu 42,6%, ROE tercatat negatif minus 23,87%, mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan modal. Pada 2024, Viva melakukan ekspansi besar termasuk akuisisi Probiotek Ltd di Australia. Penjualan melonjak 123% menjadi 1,16 triliun. Namun kerugian membengkak menjadi 214,2 miliar akibat beban pokok dan biaya operasional yang tinggi, serta pelemahan rupiah. Secara finansial, margin laba bersih minus 17,19%. ROE minus 32,77%, dan rasio lancar turun ke 1,28. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER naik tajam ke 4,59 karena pembiayaan akuisisi dan ekspansi. Secara keseluruhan, Viva memiliki potensi pertumbuhan besar, tetapi menghadapi risiko tinggi dari sisi utang, profitabilitas, dan manajemen integrasi. Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada efisiensi dan pengendalian risiko keuangan. Next, analisis kinerja emiten pada saham Silo. Analisis kinerja emiten PT Siloam International. PT Siloam International Hospital mencatat pertumbuhan pendapatan yang kuat pada 2023 hingga 2024, namun mengalami penurunan profitabilitas dan peningkatan risiko keuangan. Pada 2023, pendapatan naik 17,57% menjadi 11,19 triliun dan laba bersih tumbuh 73,91% menjadi 1,21 triliun. Namun di 2024, meski pendapatan naik 9,1% menjadi 12,2 triliun, laba bersih turun 25,5% menjadi 902,2 miliar karena beban operasional dan bunga utang meningkat. EBITDA margin turun menjadi 19,7% dan laba semester 1 2024 merosot ke 314,3 miliar dari 503,4 miliar. Rasio likuiditas memburuk dengan rasio kas
turun ke 0,41x dan rasio lancar ke 0,85x. Leverage meningkat dengan utang terhadap aset naik ke 38,4% dan terhadap ekuitas ke 62,33%. Profitabilitas menurun tajam dengan NPM turun dari 9,4% ke 0,45% dan ROE dari 3,46% ke 0,17%. Silo menghadapi tantangan dari ekspansi berbasis utang, integrasi rumah sakit baru, digitalisasi layanan, serta tekanan biaya, persaingan, dan regulasi. Kinerja Silo menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang baik, namun disertai tekanan laba dan risiko keuangan, menuntut efisiensi dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati. Kelebihan utama Simple Moving Average adalah kemampuannya menjalin fluktuasi harga jangka pendek dan menunjukkan tren secara lebih jelas. SMA juga dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti RSI untuk mengukur kondisi jenuh beli atau jual, atau MACD untuk mendeteksi sinyal beli atau jual. Namun, karena bersifat lagging, SMA merespon perubahan harga dengan jeda, sehingga perlu didukung analisis tambahan untuk hasil yang lebih akurat. Dalam analisis teknikal saham Piridam Pharma periode Januari 2023 sampai Desember 2024 digunakan SMA periode 3 bulan dan SMA dengan periode 6 bulan untuk membaca tren. Akhir 2023, SMA dengan periode 3 bulan melonjak tajam karena sentimen positif, namun tren ini cepat mereda. Pertengahan 2024, SMA periode 3 bulan turun drastis akibat aksi ambil untung. Sementara itu, SMA dengan periode 6 bulan menunjukkan penurunan bertahap sejak awal 2024, mengindikasikan melemahnya tren naik dan potensi pengembalikan arah jika tak didukung fundamental yang kuat. Sedangkan saham Silo menunjukkan tren naik konsisten sepanjang 2023 sampai 2024. SMA dari periode 3 bulan dan SMA dengan periode 6 bulan sama-sama naik, tanpa divergensi, menandakan tren yang sehat dan didukung kepercayaan investor serta faktor fundamental. Jadi kesimpulannya adalah saham PYFA berpotensi tumbuh tinggi namun berisiko besar dengan beta lebih dari 1 yang mencerminkan sensitivitas terhadap pasar. Pendapatannya naik secara tajam pada tahun 2024 tetapi masih rugi karena biaya ekspansi. Sedangkan saham Silo, saham yang defensif dengan beta kurang dari 1 dan ini cocok untuk investor moderat hingga konservatif. Saham ini didukung juga dengan kinerja keuangan yang solid, ekspansi rumah sakit, dan permintaan layanan kesehatan yang cukup memadai. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.